Mereka mencoba untuk meyakinkan keluarganya bahwa mereka bisa mandiri dan menepis gitu ya, menepis bahwa anggapan bahwa difabel itu selalu beban. Oke, halo Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Tutur Mama bersama saya Vicky Wulansari. Nah, kali ini saya ditemani oleh salah satu pegiat dari Sigap, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia. Oke, kini sudah hadir bersama saya Mas Andi. Ya. Oke, halo Mas Andi, apa kabar? Baik Mbak Vicky. Oh iya. Halo teman-teman di rumah. Ini ada panggilan untuk fansnya mungkin apa ya? Oh, sahabat tutur mama mungkin Sahabat bisa. tutur mama. Halo sahabat tutur mama. Oke. Mulai sekarang kita bersahabat ya. Iya, bisa. Apa kabar nih Mas Andi? Alhamdulillah baik. Meski tadi agak sedikit hujanan ya ke sini. Oh, Jadi mohon maaf kalau basah. Gak masalah. Iya. Oke, nah nih Mas Subandi kesibukannya apa aja sih Mas? Sekarang? Kalau sekarang saya pegang media namanya solidaire.id. Ini Iya. boleh ya saya sedikit promosi juga. Iya. Solidaire.id teman-teman bisa kunjungi. Itu portal berita media komunitas ya yang fokus di isu difabel kayak gitu. Jadi semua beritanya tentang difabel kayak gitu. Selain itu ada juga Mas? Selain itu, saya juga riset mungkin ya. Kesibukannya Gimana itu, riset. Mas? Saat ini lagi garap 2 riset terkait difabel. Iya. Yang pertama itu riset tentang konsumen disabilitas. Gitu. Yang kedua itu riset tentang kepemimpinan disabilitas. Oh. Itu dua-duanya nasional. Oh, ih, keren banget ya berarti ya. Enggak sih. karena Masnya mengalami sendiri, jadi nggak Iya. ngerasa ini ya. Betul, Oke. betul. Sebenarnya Sigap itu apa sih Mas? Nah, Sigap sendiri itu LSM ya di Jogja. Dia organisasi yang udah berdiri sejak 2003. Kalau tidak salah ingat ya. 2003 berdiri atas keresahan karena masyarakat difabel itu masih nomor 2 lah. Iya. Masih selalu ditinggalkan, masih selalu di belakang. Masih belum dapat perhatian terutama dari pemerintah ya kayak gitu. Itu sih kemudian sekelompok orang akhirnya berinisiatif untuk oke lah kayaknya kita perlu organisasi yang fokusnya mengadvokasi isu-isu disabilitas. Awalnya di DIY, kemudian kita meluas, memperkuat lewat jaringan nasional dan sampai sekarang. Berarti udah tersebar di seluruh Indonesia ada nih Sigap ini. Nah, sebenarnya banyak sih yang pengen bukan franchise, Oh ya. bukan cabang gitu. ya. Tapi Oh, ya. kata Pak Direktur saya, Sigap ini tetap akan di Jogja. Cuman kita punya jaringan kolaborasi dengan teman-teman semua organisasi di Indonesia. Gitu. Berarti Sigap ini menaungi para difabel gitu ya Mas ya? Lebih ke gimananya cara Sebenarnya organisasi aja sih, kayak perkumpulan gitu ya. Teman-teman difabel bisa belajar soal berorganisasi di sana, soal mengadvokasi isunya di sana gitu. Jadi kayak kalau istilah zaman baheula itu kawah candra di muka. Nah, kawah candra di muka tuh kawah yang dia ketika kita nyemplung ke sana dia jadi kayak menggodok orang-orang untuk menjadi aktor dan penerus untuk melanjutkan advokasi isu difabel itu sih. Itu jadi tempat belajar. Makanya saya juga kenapa berani ngomongin soal disabilitas karena saya sudah banyak belajar di Sigap kan gitu. Oh gitu, ngomongin soal disabilitas nih Mas. Kan banyak nih orang-orang yang bingung difabel sama disabilitas itu apa sih, sering dengar tapi apa sih bedanya gitu Mas? Nah, ya saya ceritain dari awal ya. Ya boleh. Sebenarnya kita bisa ngelihat dari pendekatan yang setiap orang bisa pakai ya. Jadi di Indonesia tuh ada 5 pendekatan yang bisa digunakan lah. Pertama pendekatan budaya. Kalau pendekatan budaya, orang-orang difabel dulu itu dipanggil sebagai
orang sakti, orang yang punya kekuatan. Kayak iya. gitu ya. Kalau mbaknya nonton bukan video, film ya. Film-film yang dia menonjolkan teman-teman difabel, mesti film ini ya, film-film legenda gitu. Iya. Pasti menempatkan posisi teman-teman difabel sebagai orang yang punya kekuatan. Karena Misal dia nih, berbeda gitu ya. minta nomor togel ke dia, dia punya kekuatan kayak gitu. Nah, itu dari sisi budaya. Nah, tentu beda-beda kan di masing-masing daerah karena budayanya beda-beda gitu. Jadi perspektif disabilitasnya juga beda gitu. Kemudian perspektif medis. Dari medis muncul istilah penyandang cacat. Ya kan? Teman-teman difabel dulu sebelum era reformasi ya kalau nggak salah, dan undang-undangnya juga masih menyebut undang-undang penyandang cacat kayak gitu ya. Jadi familiar medis itu melihat difabel dari sisi fisiknya, individunya, kekurangannya gitu. Bahwa saya nggak punya tangan nih, penyandang cacat tangan kayak gitu ya. Kemudian saya nggak punya kaki, berarti penyandang cacat yang nggak punya kaki kayak gitu ya. Nah, setelah itu muncul istilah tuna. Ya. Bukan ikan loh ya. Ya. Bukan ikan tuna gitu. Ada tuna netra, ada tuna rungu, tuna bicara kayak gitu ya. Iya. Nah, kemudian reformasi selesai dan masuk era pasca reformasi. Itu mulai tuh banyak aktivis-aktivis difabel yang kemudian dia dapat kesempatan untuk belajar banyak tentang difabel di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu ya. Salah satunya nih yang mempelopori dan mempopulerkan istilah difabel itu namanya Pak Setia Adi Purwanta, dia orang Jogja. Sama Pak Mansur Fakih. Nah, beliau itu orang Insis, udah almarhum ya, orang Insis. Nah, yang kemudian memikirkan gagasan kenapa perlu ada difabel kayak gitu, karena Pak Setia dan Pak Mansur ini berpikir penyandang disabilitas, entah itu disabilitas ataupun penyandang cacat, itu adalah diksi yang menurut mereka kurang tidak memanusiakan manusia. Oh iya, kayak seolah berbeda gitu ya Mas. Iya, ya? karena banget, gitu. Kita sudah dari panggilan itu sudah dilabeli bahwa disability itu kan artinya keterbatasan. Jadi seorang yang punya keterbatasan gitu, bahwa kita sebagai manusia yang yang sebenarnya bisa punya potensi banyak gitu ya. Tapi dengan menyebutkan itu disabilitas, seolah-olah kita punya batasan gitu. Iya, kayak ada penghalang gitu. Punya kekurangan kayak gitu. Padahal nggak juga, banyak teman-teman difabel yang dia bisa jadi profesor, dia bisa bikin aplikasi, dia bisa beraktivitas kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, difabel ini itu akronim dari different ability, yang artinya orang yang memiliki kemampuan berbeda. Nah, bukan keterbatasan ya, tapi orang yang memiliki kemampuan berbeda. Nah, different ability. Kemudian itu di-Indonesiakan jadi difabel kayak gitu. Nah, kenapa orang yang memiliki kemampuan berbeda? Karena setiap manusia itu mampu, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Aku contohin gini, difabel netra, buta gitu ya, nggak bisa melihat kayak gitu. Dia bisa membaca, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan apa caranya? Ada namanya aplikasi screen reader, pembaca layar di laptop biasanya. Nah, mereka membaca buku itu dari screen reader itu. Jadi screen reader itu software yang bisa mentranslate dari teks jadi audio. Karena mereka nggak bisa lihat kan kayak gitu ya, nggak bisa lihat, maka yang dia pahami itu dari audio. Nah, screen reader itulah yang kemudian mentranslate teks ke audio. Jadi mereka mendengarkan. Yaitu cara membacanya beda gitu. Sama sebenarnya bisa membaca dengan teman-teman yang awas gitu ya. Bisa melihat gitu, tapi dengan cara yang berbeda. Misal contoh lagi, difabel itu bisa pergi ke mall untuk belanja susu ini, misal kayak gitu ya. Kayak itu bisa ke mall, asalkan difabel pengguna kursi roda ini itu punya akses jalannya gitu. Kayak apa sih bentuk akses jalannya? Yaitu bidang miring untuk jalan kursi rodanya. Nah, tapi kebanyakan
gedung-gedung infrastruktur sekarang justru masih banyak tangga-tangganya ya kan. Iya. Nah, kalau pakai tangga, nah Mbak Vicky bisa bayangin kursi roda naik tangga itu gimana gitu. Susah Nah, banget ya. iya, mereka teman-teman difabel itu bisa beraktivitas layaknya masyarakat pada umumnya ketika hambatannya itu dihilangkan. Ketika akomodasi itu berupa infrastruktur kayak tadi ya, aksesibilitas, kemudian layanannya itu sesuai dengan kebutuhan mereka pasti mampu gitu. Itu maksudnya apa ya, bukan makna ya, tapi substansi dari kenapa difabel. Jadi difabel itu bukan semata-mata penghalusan kata dari penyandang cacat gitu. Wah, teman-teman difabel nggak mau dipanggil penyandang cacat, pengennya difabel lebih halus. Nggak kayak gitu. Saya termasuk orang yang punya keyakinan bahwa setiap kata itu punya kekuatan, punya power untuk mempengaruhi orang kayak itu. Nah, ketika Mbak Vicky bisa coba-coba gitu ya, tanya sama teman-teman difabel di luar sana, Mas lebih nyaman dipanggil difabel atau penyandang disabilitas atau penyandang cacat? Itu aja sih. Ini untuk pembuktiannya gitu ya, kayak gitu. Karena apa ya, teman-teman difabel, nggak semua teman-teman difabel ya, teman-teman difabel sebagian dia tuh ada yang sensitif, terlalu sensitif karena pertama bisa jadi karena dia belum bisa menerima dengan kondisi dia, kayak gitu ya, hal yang membuat dia sensitif gitu maksudnya. Itu yang kedua, dia belum siap dengan stigma-stigma yang dilekatkan ke dia dari masyarakat gitu ya. Itu yang membuat dia belum siap dan nggak bisa berkembang biasanya seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang masa bodoh kayak gitu ya. Yang penting aku bisa, aku bakal nunjukin aku bisa kayak gitu. Itu sih. Oke, berarti emang kata-kata ini adalah sugesti ya, bikin sugesti orang. Ya, jadi ke diri sendirinya gitu ya. Oke. Tapi perlu dipahami juga sih latar belakang kenapa difabel itu ada gitu. Tadi maksudnya latar belakang yang saya jelaskan di awal. Seperti tadi. Oke, nah perannya sigap nih apa aja sih Mas gitu? Ya, kalau ngomongin peran mungkin bisa dikaitkan sama tapi, solider gitu kan? Iya. Saya mungkin bakal menjelaskan soal divisi aja kali ya. Jadi di Sigap itu ada 3 divisi utama. Yang pertama itu divisi advokasi. Yang ketiga itu desa inklusi. Itu yang keempat itu media. Nah, saya di media itu. Di media itu. Nah, divisi advokasi punya tugas mengadvokasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi berkaitan dengan difabel kayak gitu. Nah, tapi saat ini kita divisi advokasi lagi fokus ke isu difabel berhadapan dengan hukum kayak gitu. Kalau saya jelasin kenapa itu akan lebih panjang lagi. Contohnya aja sih Mas. Contohnya, nah kita lagi banyak audiensi ke pengadilan negeri gitu ya, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, ke Polres untuk mengkampanyekan isu disabilitas ini, agar mereka juga memahami kebutuhan akomodasi apa yang harus disiapkan ketika ada masyarakat difabel yang berproses dalam peradilan kayak itu. Karena akomodasi yang layak ya dan kebutuhan yang harusnya disediakan itu belum begitu banyak di lembaga peradilan gitu. Jadi merasa jadi agak kesulitan gitu ketika ada masyarakat difabel yang berurusan dengan hukum. Gitu. Terus divisi yang kedua itu divisi desa inklusi. Nah, divisi ini dia yang mengkampanyekan isu disabilitas ke desa-desa. Karena di Indonesia difabel itu banyak juga tinggal di desa-desa kayak gitu, pelosok. Kayak gitu ya, karena banyak orang tua yang kemudian
masih belum siap gitu. Iya, masih malu gitu ya, masih Mas, ya. malu menganggap anaknya aib kayak Iya, gitu ya. Jadi harus iya. disembunyikan entah di mana kayak gitu ya. Iya, iya, Ada yang masih. mengurung kayak gitu. Nah, kita nyoba buat advokasi di wilayah sana gitu, di desa-desa gitu biar minimal pertama mereka diterima oleh masyarakat di sekitar. Yang kedua, mereka diberikan kesempatan untuk ikut andil dalam proses pembangunan di desa gitu ya. Dan pemerintah Indonesia kan sekarang lagi fokus memang ke desa kan gitu ya. Jadi kami mengira bahwa itu adalah potensi yang baik untuk mengembangkan isu disabilitas di desa. Itu divisi kedua, terus divisi ketiga itu ada divisi media. Nah, divisi media sama nih kayak Tutur Mama. Gitu. Jadi divisi media itu punya tugas mengkampanyekan isu disabilitas melalui media. Tentunya itu ya. Karena ya kita tahu orang terbiasa dengan gadget, orang terbiasa dengan media sosial kan. Dikit-dikit buka HP, dikit buka HP kayak gitu, bangun tidur buka HP. Jadi kita coba mau memanfaatkan itu dengan mengkampanyekan isu disabilitas di media sosial gitu. Contohnya apa aja sih Mas? Ada di mana aja gitu medianya? Nah, kita punya tadi ya channel YouTube salah satunya, solider.id, kemudian ada media sosialnya, ada IG, ada Facebook. Di IG apa itu Mas? IG-nya solider.id sama Solider TV. Oke, gitu. Terus lanjut? Ada website, bukan website, IG media sosialnya Sigap juga ada. Kemudian podcast kita juga ada di Spotify ya. Iya, Spotify. Itu terus ada juga apa ya? TikTok, kita juga punya TikTok. TikTok tuh baru kemarin aja sih. Baru kemarin dalam pengembangan gitu ya, baru mau pengembangan kayak gitu. Karena kayaknya menarik nih kalau misal bikin konten TikTok tapi isu serius kayak gitu. Iya. Gimana ya caranya? Si mikir-mikir cara mengemasnya gitu ya Mas ya, betul. sampai ke masyarakat umum gitu ya. Betul, itu. Tapi keren juga sih ya Mas ya, itu yang benar-benar harus disampaikan. Tapi kayak soft selling gitu nggak sih Mas kalau di TikTok gitu? Benar. Nah itu sih. Itu mungkin kerja-kerja sigap ya, sepintas. Kalau tadi kan Mas bilang nih, kalau di sigap itu dia lebih ke desa-desa yang emang terpencil. Nah, itu sampai tahap mana sih Mas? Maksudnya apakah masih di Jawa doang atau emang sudah di seluruh Indonesia ada atau bagaimana tuh? Ya, kalau percontohannya tuh desa inklusi itu kita di Kulon Progo sama Sleman. Oh ya, masih Sleman, Kulon Progo sama Sleman 2 itu ya, yang saya ingat itu maksudnya. Kemudian contoh baik itu akhirnya direplikasi di daerah-daerah lain oleh organisasi difabel yang lain gitu. Keren banget. Jadi iya, maksudnya organisasi difabel tuh melihat bahwa apa yang dilakukan Sigap tuh bagus dan patut ditiru gitu. Bahwa oh iya ya, kita harus bikin desa inklusi nih di daerah kita gitu. Akhirnya di Situbondo, di Makassar, Bulukumba ada itu. Kemudian di Aceh juga itu ikut-ikutan semua gitu. Mereplikasi konsep desa inklusi ini kayak gitu. Dan hasilnya banyak gitu. Akhirnya mereka dilibatkan di dalam Musrembang Des di rapat itu, teman-teman difabel mulai dilibatkan, mulai ada partisipasi. Kemudian infrastruktur di balai desa itu udah mulai dibenahi. Sekarang ada guiding block, kemudian ada handrail pegangan untuk kursi roda. Iya, pegangan sekarang udah banyak ya. Ada bidang miring untuk kursi roda, toiletnya juga ada khusus toilet difabel kayak gitu. Nah, banyak perubahan gitu ya. Dari sisi misal pemilihan lurah gitu. Nah, di Kulon Progo itu ada akhirnya teman difabel yang kemudian dia terpilih jadi kepala desa lah, istilahnya kayak gitu, kepala desa gitu. Karena ya mereka ya dia nunjukin bahwa dia bisa gitu. Meskipun dia harus beraktivitas tanpa satu kakinya gitu ya. Tapi kan dia masih bisa pakai kruk. Itu sih. Sama mungkin lebih yang untuk individunya gitu ya. Kita selalu mengajarkan bahwa kita harus berani gitu. Sebagai difabel tuh harus berani gitu. Ngajarin banyak hal, public speaking dan lain-lain kayak gitu.
gitu sih. Dan itu banyak berubah dan menciptakan aktor-aktor baru di desa. Oke. Selain itu outputnya apa lagi Mas dari Outputnya mereka jadi bisa mandiri sih, bisa mandiri dalam artian gini, kalau ada persoalan di desa atau hal-hal yang perlu dia selesaikan di desa, dia bisa menyelesaikan sendiri gitu. Oke. Kemudian itu hal di luar ya, kemudian kalau di keluarga tuh mulai bisa mendiskusikan kayak misal nih ada difabel di satu keluarga gitu ya, dia orang tuanya tuh merasa masih khawatir gitu kalau misalnya dia itu harus aktivitas keluar gitu. Iya. Kamu tuh difabel gitu, kamu tuh nggak punya kaki gitu, nanti gimana kalau semisal di jalan ada apa-apa gitu, merasa khawatir gitu. Nah, teman-teman difabel itu bisa meyakinkan itu kepada keluarganya, gitu, bahwa saya bisa kok gitu, tenang, saya bisa naik motor gitu, pakai motor roda 3 yang udah dimodifikasi. Oh gitu, iya. ya. Teman-teman pasti sering lihat kan? Iya, sering lihat. Kan, Iya. gitu. Kayak gitu. Jadi mereka mencoba untuk meyakinkan keluarganya bahwa mereka bisa mandiri dan menepis gitu ya, menepis bahwa anggapan bahwa difabel itu selalu beban. Yeah. Beban buat keluarga, Yeah. bikin malu keluarga gitu. Tapi ternyata ada juga difabel yang bisa bikin prestasi kayak gitu. Dia jadi atlet, dapat medali emas. Paralimpik gitu ya, Mas, iya, ya. kayak gitu. Itu sih kalau ya itu tadi catatannya. Saya kira orang tua khawatir itu kan wajar ya, karena ya sebagai orang tua gitu ya, naluri orang tua kepada anaknya kan harus selalu melindungi gitu. Apalagi orang tua itu menganggap bahwa anaknya punya kekurangan. Iya, jelas. Anggapannya kan kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya di satu sisi, kalau orang tua terlalu overprotective seperti itu akan mempengaruhi perkembangan dia ya. gitu. Nah ini mungkin pesan untuk mama-mama, baik itu di desa ataupun di kota gitu ya. Ketika punya anak difabel, jangan yang kemudian itu ngerasa bahwa aib atau ngerasa itu beban gitu ya, dan harus merasa khawatir ketika dia harus beraktivitas gitu ya, atau dia pingin sesuatu kayak gitu. Saya kira nggak perlu terlalu khawatir gitu, ajarkan kemandirian sedikit demi sedikit kayak gitu ya. Yang itu saya yakin berpengaruh pada proses saat dia dewasa kayak gitu ya, dia lebih bisa mandiri dan lain-lain kayak gitu. Kasih dia kepercayaan, kasih dia tanggung jawab gitu ya. Itu sih yang selama ini pengalaman saya mendampingi teman-teman difabel baik di desa gitu ya. Kayak gitu. Oke, berarti emang mama-mama emang harus belajar gitu ya untuk lebih menerima ya anak-anaknya gitu ya. Oke, nah terkait harus belajar ini Mas, nah bagaimana sih respon masyarakat terhadap difabel ini sekarang dan sebelumnya, mungkin perbedaannya seperti itu? Nah, kalau ngomongin sebelum dan sesudah, saya punya patokan. Oke, apa tuh? Patokannya tuh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Saya ngambil contoh media ya. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu, saya melihat media masih memframing masyarakat difabel itu sebagai, pertama, framingnya itu charity, belas kasihan. Ya, belas kasihan. Mbak Vicky pernah nonton acara Jalinan Kasih? Iya, pernah. Isinya teman-teman difabel kan? Iya. Dan selalu menangis. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, media sebelum undang-undang itu ada, itu framingnya seperti itu, charity, belas kasihan. Iya. Kemudian selain belas kasihan, apa ya satunya, mendiskreditkan dalam artian gini. Gimana tuh? Jadi menonjolkan sisi disabilitas atau kekurangannya itu untuk keuntungan dia gitu. Karena media tahu bahwa setiap manusia itu punya empati. Ketika masyarakat membaca tentang ini bahwa ada
manusia yang dia itu harus dikasihani, dia itu nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya ini. Iya. Pembaca kan tertarik hal-hal Iya. yang kayak gitu, karena dia punya empati, punya Iya. rasa kepedulian. Oh ya ampun kayak gitu kan orang yang membaca berita itu gitu ya. Nah itu sebelum ada undang-undang, ada 2 itu ya, bagaimana media memframing masyarakat difabel. Kemudian sesudah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu sedikit bergeser, sedikit berubah, Gimana tuh agak berubahnya? ke lebih baik, Oke. meskipun nggak baik banget gitu ya. Sekarang banyak media yang framingnya itu ke arah pemberdayaan, jadi menempatkan difabel sebagai subjek, bukan lagi objek. Oh, iya. Subjek yang dia bisa mandiri, dia bisa usaha sebagaimana masyarakat pada umumnya kayak gitu. Bisa diajak kerjasama. Iya. Bukan. Kemudian ada advokasi juga kayak gitu. Itu pemberdayaan gitu ya. Jadi ya kalau sekarang baru itu sih mungkin untuk media ya, bagaimana kemudian media memframing masyarakat difabel gitu ya di dalam pemberitaan itu sih. Oke. Nah, kalau dari Sigap sendiri Mas, kira-kira harapannya itu gimana sih biar gimana sih respon masyarakat terhadap si difabel ini gitu? Kan tadi kan masih kayak belum baik-baik saja gitu kan. Berarti kan masih ada harapan yang lebih nih. Nah, kira-kira apa aja sih Mas harapannya? Harapannya saya nggak banyak berharap sih. Cuman kalau Sigap itu punya misi, dia itu punya misi untuk Indonesia menjadi bangsa yang inklusif. Dia nggak melihat apa itu ras, melihat latar belakang seseorang, kekurangannya, disabilitasnya atau apa gitu, bahwa kita sama sebenarnya. Tapi yang ingin saya ingatkan untuk masyarakat adalah bahwa kita semua manusia, Mbak Vicky, saya, itu difabel. Dan suatu saat menjadi difabel. Percaya nggak? Iya. Siap nggak jadi difabel? Belum sih. Belum kan? Ya, yang mudah-mudahan jangan. Iya, mudah-mudahan jangan. Nah, maksudnya setiap orang punya kemungkinan untuk jadi difabel. Iya. Kenapa kita memperjuangkan isu difabel? Karena ketika seseorang menjadi difabel, itu mereka merasa banyak hal-hal yang belum dia rasakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu maksudnya. Belum banyak menerima hak-hak mereka dan lain-lain. Saya juga mikir kalau misal saya kemudian jadi difabel, apakah hak-hak saya bisa saya dapatkan sebagai warga negara gitu ya. Kayak gitu. Intinya bahwa isu disabilitas adalah isu kita bersama gitu. Oke. Nah, bicara tadi nih hak-hak tentang disabilitas, difabel ya, disabilitas ini hak-hak yang sudah didapatkan oleh teman-teman difabel dari pemerintah ini apa aja sih Mas gitu? Kalau itu mungkin ukurannya banyak ya, cuman kan mungkin gini, saya ngambil contoh satu ya, layanan kesehatan, gitu, layanan kesehatan di pemerintah gitu ya, entah itu BPJS, JKN, kayak gitu. Nah, bahwa dari sekian banyak masyarakat difabel itu banyak yang belum terakomodir oleh layanan kesehatan dari pemerintah. Gitu. Jadi ketika difabel sakit, ya mereka nggak bisa ke rumah sakit karena mereka nggak mampu dan mereka nggak dapat layanan itu kan, kayak gitu, layanan BPJS itu, gitu. Kemudian pendekatan untuk layanan kesehatan itu juga masih berbasis kemiskinan, bukan berbasis pada kerentanan. Maksudnya gini, masyarakat difabel itu dianggap miskin semua, kayak gitu. I see. Nah, tolak ukurnya itu untuk mendapatkan layanan. Padahal ada difabel juga yang sebenarnya pendekatannya bukan seperti itu, tapi bahwa kalau pendekatannya kerentanan gitu, seberapa besar kamu rentan itu bisa membuat seseorang itu bisa lebih cepat jatuh miskin pertama itu. Gini, teman-teman difabel itu kan rentan. Rentannya kenapa? Contoh nih ya, ketika dia harus bekerja untuk mendapatkan uang, dia harus mengeluarkan banyak biaya,
biaya hidupnya itu lebih mahal ketimbang orang yang non disabilitas kayak gitu. Iya sih. Nah, itu yang saya sebut kerentanan. Jadi kerentanan itu bisa membuat seseorang cepat jatuh miskin kayak gitu. Nah, jadi tolak ukurnya untuk layanan kesehatan itu bukan pada kamu miskin apa enggak gitu, tapi seberapa rentankah kamu gitu. Iya, seberapa rentan si difabel ini ya. Itu. Lebih Bayangkan, ke urgensinya gitu ya, urgensi iya. difabel. Misal kayak gini, contoh kedua ya. Ada orang tua yang dia punya anak cerebral palsy. Oh, iya. Dan dia butuh terapi kayak gitu. Selain sekolah gitu ya. Dia orang tua harus bayarin dia sekolah, kemudian untuk terapinya dia juga harus bayar. Nah, kos itu yang lebih gede gitu maksudnya ketimbang orang non disabilitas. Ya orang non disabilitas sekolah ya sekolah aja. Kayak gitu, tanpa terapi kan kayak gitu. Tapi anak berkebutuhan khusus dia butuh terapi yang itu nggak gratis juga, bayar gitu. Ya kenapa bayar ya karena nggak dapat layanan kesehatan. Itu. Itu. Contohnya. Terus Oke. Karena kayaknya masih panas nih. Masih perlu diturunkan lagi, boleh minum dulu Mas, silakan. Oh, boleh. Boleh dong. Ya? Iya, diminum silakan. Saya nunggu dari tadi sebenarnya. Oh iya. Aduh, maaf saya kurang pekan, Mas. Aduh. Mohon maaf ya, Mas ya. Terima kasih. Oke. Gimana rasanya? Basah nggak bibirnya? Oh iya. Beneran Oke. Nah, selanjutnya nih, Mas. Ada nggak sih, Mas? Mungkin ini udah mulai di akhir-akhir ya. Kira-kira saran nih buat teman-teman gimana caranya buat memperlakukan si difabel ini seperti itu. Kan kita tahu kalau si difabel ini nggak ingin dibedakan banget gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Misalkan kita ngeliat nih ada orang tunanetra mau nyebrang jalan. Nah, gimana sih caranya kita buat memperlakukan mereka gitu? Nah, ya, ya biasa aja sih interaksi dengan teman-teman difabel ya biasa aja. Cuman kan memang ada beberapa etika gitu ya. Kalau di kita sendiri ada bagaimana etika berinteraksi dengan teman-teman difabel kayak gitu. Contohnya kayak tadi, misal ada teman-teman difabel yang mau nyebrang jalan. Saya punya teman difabel netra di kantor. Dia tuh cerita. Tadinya cerita mau nyebrang jalan dari kampus UIN nih, kampus UIN pertigaan tahu ya, pertigaan itu menyeberang. Nah, enggak, sebenarnya dia tuh nggak mau nyebrang, cuman dia tuh lagi berdiri di pinggir jalan gitu. Nah, terus ada tiba-tiba mahasiswa dari belakang yang nyebrangin tiba-tiba, padahal dia nggak mau nyebrang gitu. Terus tiba-tiba diseberangin, tarik kan, ditarik kayak gitu. Mas, ini saya bawa kemana? Loh, masnya mau nyebrang kan? Enggak, Mas. Malah diseberangin kayak gitu. Jadi, itu salah satu etika juga. Harusnya ketika kita menjumpai teman-teman difabel netra yang di pinggir jalan itu bisa tanya dulu kalau mau membantu gitu ya. Niatnya baik sebenarnya. Cuman kan kita nggak tahu apakah dia mau nyebrang apa enggak gitu. Tiba-tiba diseberangin kan kaget. Ini saya di mana gitu. Nah, ketika teman-teman ketemu dengan difabel netra di jalan, kalau mau membantu itu tanya dulu. Mas, ada yang saya bantu kayak gitu. Masnya mau nyebrang atau gimana gitu. Nah, nanti dia menjelaskan. Nah, kemudian etika ketika menggandeng teman-teman difabel netra juga itu ada caranya gitu. Enggak yang kemudian ditarik kayak gitu ya. Pemaksaan banget gitu ya, Mas ya. Terus tongkatnya ditarik, ayo Mas, kayak gitu. Nah, ada etikanya lah, dan etika itu bisa teman-teman tonton di YouTube-nya Solidar TV ya. Itu ada lebih lengkapnya. Jadi ada interaksi, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman difabel netra, dengan difabel pengguna kursi roda, sama difabel tuli. Yaitu, misalnya saya contohin hal lain, berinteraksi dengan teman-teman pengguna kursi roda. Ketika kita ngobrol dengan difabel pengguna kursi roda, kita harus mensejajarkan posisi kita. Oh gitu. Kalau kita berdiri itu kan nggak sejajar karena mereka kan pakai kursi roda. Nah, kita harus mensejajarkan dulu. Berarti kayak gitu. Bukan merunduk sih, lebih ke mungkin
sejajar gimana ya, atau nyari kursi kayak gitu atau nah itu salah satu etikanya. Berdiri gitu ya. Iya, artinya kita menyamakan bahwa oke, kita kalau mau ngobrol ya sama posisinya kayak gitu. Itu ya itu sih. Kalau pengen belajar banyak tentang difabel ya ngobrol sama teman-teman difabel. Oke. Nah, kadang kita nih bingung nih Mas, kalau misal ketemu sama orang difabel tapi dia tuh cuma diem, kita nggak tahu dia bisu ataupun apa namanya tunarungu gitu, gimana sih cara membedakannya orang? Oh, nah kalau untuk difabel tuli ya, difabel tuli itu kan dia nggak kelihatan disabilitasnya ya, Yeah. ya kan kayak orang pada umumnya gitu. Nah, caranya tepuk pundak aja. Oh, tepuk pundak. Terus nanti kalau misal banyak bicara dia nggak ngerespon, nanti dia akan menjelaskan bahwa saya tuli kayak gitu. Oh gitu. Kalau misalkan tunawicara mungkin? Tuli gini tandanya. Oh dia gitu. Gini ya. Oh. Mungkin banyak bisa tanya kamu tuli gitu. Oh gitu. Kalau misal tunawicara gitu Mas? Nah kalau tunawicara Mbak bisa berkomunikasi lewat teks. Yeah. Di kertas gitu ya. Tulis apa gitu bisa lewat situ. Oke, ya. Berarti kalau tuli kasih isyarat gitu ya Mas ya. Oke. Tapi kan kadang kita nggak tahu nih Mas, ketemu sama orangnya tiba-tiba ya dia kok nggak nyambung gitu loh. Nah itu gimana tuh Mas? Kalau misal ketika berkomunikasi terus Mbaknya masih belum paham apa yang dia sampaikan, tanya lagi aja nggak apa-apa. Oh gitu. Bisa diulangi. Gitu. Oh bisa diulangi. Oke. Bisa diulangi kayak gitu. Dan perlu juga kalau pengen berkomunikasi intens dengan teman-teman tuli, teman-teman tutur mama bisa belajar bahasa isyarat. Oh iya itu bahasa isyarat tuh ada banyak ya kalau sama Mas. Ada berapa ya? Di Indonesia ada teman-teman tuli itu ada yang aku tahu ya ada 3. Oh, ada 3 bahasa isyarat ibu. Bahasa isyarat ibu tuh bahasa isyarat yang dia dari kecil memang komunikasi sama ibunya gitu. Di keluarga. Bisindo sama Sibi. Nah, Sibi, iya. Iya, gitu. Boleh dicontohkan nggak Mas? Bedanya, maksudnya cara gimana cara ini ya? Oh gitu, isyaratnya gitu ya? Iya, isyaratnya misalkan. Aku sendiri belum begitu memahami bahasa isyarat gitu ya. Cuman saya punya bahasa isyarat yang dikasih oleh teman-teman tuli buat saya. Gimana Jadi tuh? Andi itu untuk isyarat tulinya tuh gini. Oh gitu. Ya, gini. karena saya menurut mereka itu bisa diidentifikasi dari poni rambut itu. Iya. Isyaratnya gitu. Gitu. Kamu begini bahasa isyaratnya gitu. Oh iya oke. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau kenalan, halo nama saya Andi kayak gitu. Gitu. Itu. Bisa juga kalau mau belajar bahasa isyarat, teman-teman bisa menghubungi komunitas bahasa isyarat yang ada di Tuli, di Jogja atau di Sigap. Oh di Sigap, oke. Terakhir nih Mas, pesan penutupnya dari Mas Andi buat teman-teman sahabat tutur mama di rumah apa nih? Oh iya, untuk tutur mama karena banyak mama-mama di sini ya. Oke. Jadi difabel itu bukan suatu hal yang harus kita jauhi. Itu suatu hal yang bisa saja datang di tengah-tengah kita, di depan kita, bahkan untuk diri kita sendiri, gitu ya. Jadi jangan pernah jangan pernah malu kalau misal punya anak difabel, yang pernah membatasi keinginan untuk berkembang gitu ya dari teman-teman difabel, dan mama-mama bisa belajar dan berdiskusi dengan teman-teman difabel yang lain gimana sih cara memperlakukan anak berkebutuhan khusus gitu ya, agar dia bisa berkembang dan bisa mandiri untuk fase selanjutnya. Itu sih. Jadi ini kita harus menghargai ya, walaupun ya mereka mungkin berbeda, tapi mereka berbedanya itu spesial gitu lah ya. Betul.
Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Ya, Andi karena oke. ya telah datang di Tutur Mama kali ini. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih juga atas ya pembelajarannya banyak Iya. sekali ya yang disampaikan seperti itu. Baik. Terima kasih juga kepada sahabat Tutur Mama yang telah menonton acara podcast pada sering kali ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.